Adik-adik semuanya, kita awali pertemuan di pagi hari ini dengan membaca doa terlebih dahulu. Salah satu pimpin doa ketua kelasnya. Yuk, siap doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wal ifadata wal istifada wan naf'a wal intifa wa tadhakkura wa tadhkir wal hasa ala tamasuki bi kitabillahi wa sunnati rasulillah wa du'a ila huda wa dalalata ala khair imriwa wajillah wa marḍati wa qurbi wa sawabi subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya wad din. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, sukses, Allahu Akbar. Apa kabar? Sehat jasmani, sehat rohani, sehat ekonomi. Sehat semuanya, gitu. Iya. Pagi hari ini siapa yang belum sarapan? Ada belum? Belum sarapan, kenapa belum sarapan? Oke, sebagai mukadimah awal, iya loh. Kita kalau mau sekolah itu isu sarapan dulu. Kalau bisa sarapan dulu, ya. Biar apa? Biar semangat belajarnya. Oke, lanjut. Pada hari ini kita akan mempelajari tentang iman kepada Rasul. Di bab ini saya akan tunjukkan ini. Kelihatan ya? Kelihatan. Iman kepada Rasul. Sudah pernah mendengarkan kata iman kepada Rasul? Sudah. Iman kepada Rasul itu merupakan rukun iman yang kedua. Coba bareng. Satu, iman kepada Allah. Iman kepada Allah. Tiga, iman kepada kita. Iman kepada Rasul. Yang ke yang keenam, Iman kepada Allah. berarti iman kepada Rasul itu merupakan rukun iman yang sudah di luar kepala semuanya. Ya, jangan sampai kebalik. Biasanya itu ada yang kebalik, iman kepada Rasul masuk di nomor 3. Terus yang nomor 3 ke nomor 4. Lanjut, iman kepada Rasul. Siapa yang tahu iman kepada Rasul itu apa? Iya. Oke, sebelum kita masuk ke pengertian, kita harus tahu dulu konsep yang akan kita pelajari itu tentang apa saja. Tentang ini. Pengertian iman kepada Rasul. Yang kedua tentang nama dan sifat Rasul. 3 tentang meneladani sifat Rasul Allah. Tapi untuk hari ini kita tidak akan membahas semuanya. Kita akan membahas satu persatu karena di materi ini insya Allah nanti akan ada 3 pertemuan. Jadi kita bahas satu persatu terlebih dahulu tentang pengertian iman kepada Rasul. Yang belakang kelihatan? Kelihatan ya. Coba siapa yang mau membaca ini pengertiannya? Atau bacanya jamaah? Jamaah itu tidak cocok. Mengalir aja. Yang pengen baca. Ada Mbak Felisa, ya oke. Mbak Felisa silakan dibaca, lihat ada? Oh kurang kelihatan, ini tidak kelihatan dari sini aja. Ya, Mbak Felisa, Mbak Rara, Mbak Rara racing fokus ya. Silakan dibaca pengertian dari iman kepada Rasulullah. Pengertian beriman kepada Rasul Allah secara istilah yang termasuk beriman kepada Rasul Allah adalah meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah menciptakan para umat
utusan yang kita sebut para rasul dan meyakini kebenaran kerasulan mereka dan kebenaran ajaran yang dibawanya tanpa bantuan sedikitpun. Oke, cukup sampai di sini. Kira-kira ada pertanyaan enggak ya? Sudah cukup jelas. Iman kepada Rasul adalah meyakini dengan sepenuh hati kita bahwa memang Rasul itu adalah utusannya Allah. Kenapa Allah mengutus Rasul? Tujuannya apa? Rasulullah Rasul. Rasul itu ada beberapa, nanti kita akan bahas lebih lanjut lagi. Ada Nabi, ada Rasul. Tapi secara keseluruhan ini kita ke Rasul dulu tidak apa-apa. Karena nanti kita akan bahas Nabi itu disebut, Rasul itu ada beberapa. Ya, ada beberapa Nabi yang disebut menjadi Rasul. Ini kita masuk lagi ke sini, ya. Beriman kepada Rasul itu meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah itu mengutus Rasul atau Nabi. Boleh. Itu untuk menyampaikan wahyu dari Allah. Ya, untuk menyampaikan wahyu dari Allah disampaikan kepada siapa? Dan umat, termasuk kita. Iya, termasuk kita. Nah, kenapa kok kita harus beriman kepada Rasul? Memang hukumnya apa sih iman kepada Rasul? Iya. Adapun hukum beriman kepada Rasul, Rasulnya Allah adalah wajib. Kok tahu wajib? Karena ada dalilnya. Nah, ini dalilnya ini ada beberapa. Oke, tapi saya mengambil satu. Dalilnya ini di dalam Quran surat Al-Fat ayat 13 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man lam yu'min billahi wa rasulihi fa inna a'tadna lil kafirina sa'ira. Artinya, dan barang siapa yang tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya, maka sesungguhnya kami telah menyediakan untuk orang-orang kafir itu neraka yang menyalanya. Barang siapa tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya, Allah sudah menyiapkan tempat, yaitu di mana? Di neraka. Nah, ini salah satu dalil dari iman kepada Rasul. Kan diperkuat lagi dengan beberapa dalil. Di antaranya adalah Quran surat An-Nahl ayat 36, Quran surat An-Nahl ayat 84, dan Quran surat Al-Fajr ayat 20. Quran surat An-Nahl 36 sama 84, kemudian Quran surat Al-Fajr ayat 20. Nah, sekarang adik-adik semuanya, silakan dibuka Al-Quran. Silakan, Al-Qurannya sudah disiapkan, kalau kita pembelajaran PA itu pastinya kalian harus membawa Al-Quran. Silakan, saya beri waktu kurang lebih 5 menit. Cari dalil Quran, ayatnya, artinya, kemudian nanti isi kandungannya itu apa, kesimpulan dari ini itu apa. Silahkan didiskusikan di kelompoknya masing-masing yang kemarin kita sudah bagi kelompoknya. Oke, silahkan mulai dari sekarang.
Gimana? Ada kesulitan? Tidak. Sudah ketemu? Sudah. Dua? Sudah tiga? Semuanya sudah ketemu ya? Sudah. Kalau sudah ketemu, kita akan presentasi perwakilan dari kelompok 1. Silahkan Mbak yang mau mempresentasikan hasilnya. Ya, berdiri, sambil berdiri. Saya perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan mengenai dalil tentang iman kepada Rasul yang diambil dari surat Al-Fatir ayat 24 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Inna arsalna bil haqqi basyira wa nadhira wa in min ummatin illa khala fiha nadhira, yang artinya sungguh kami mengutus engkau dengan membawa kebenaran sebagai pembawa berita gembira dan sebagai pemberi peringatan, dan tidak ada satupun umat melainkan di sana telah datang seorang pemberi peringatan. Di sini kesimpulannya bahwa Allah mengutus Nabi Muhammad untuk membawa kebenaran sebagai pembawa berita gembira dan peringatan. Sekian. Terima kasih kepada Mbak Nifah yang telah mempresentasikan tadi hasil diskusinya. Kasih bersama-sama. Untuk selanjutnya, saya akan mengetahui. Saya pengen tahu baca Qurannya dari adik-adik semuanya. Tadi Mbak Hanifah sudah baca, berarti saya sudah tahu Mbak Hanifah itu bacanya seperti ini. Terus selanjutnya saya pengen tahu teman-teman semuanya, nanti akan saya panggil satu-satu untuk membaca dalilnya. Dalilnya yang mana? Yang kamu diskusikan tadi. Dibaca dalilnya secara tertil. Oke, saya pengen tahu gimana cara baca Qurannya yang tertil itu seperti apa. Gitu, nggih? Saya panggil acak ya, namanya. Yang lain tolong persiapan belajar dulu cara membaca tartil itu seperti apa. Langsung saja untuk Mbak Felisa, silakan. Mbak Felisa mau baca apa? Surat Iya, silakan dari adab-adabnya baca seperti apa. Terima kasih ya Mbak Felisa, bacanya sudah bagus. Yang lain ya semuanya baca sudah bagus. Cuma kalau bisa jangan terlalu cepat. Kalau baca Quran itu terlalu cepat, nanti makhraj hurufnya itu akan tertutupi dan hukum-hukum bacaannya juga akan tertutup. Misalnya ada bacaan gunnah, itu nanti akan tertutup. Gunnahnya nanti samarnya tidak jelas karena terlalu cepat. Oke. Untuk selanjutnya silakan Mbak Felisa duduk di kursinya. Terus akan saya panggil berikutnya. Oke, demikian pembelajaran di pagi hari ini berkait dengan iman kepada Rasul. Sebelum saya akhiri, mungkin ada pertanyaan dari adik-adik semuanya, silakan. Iya. Misalnya saya bertanya, salah satu cara beriman kepada Rasul itu. Ya, Mbak Lutfi, terima kasih atas pertanyaannya. Mbak Lutfi tadi tanya tentang bagaimana cara mengimani kepada Rasul. Mungkin teman-teman yang lain bisa menjawab. Silakan. Ya, Mbak Umi gimana? Salah satu cara kita beriman kepada Rasulullah yaitu dengan kita mengamalkan sunnah-sunnah Rasul seperti sholat sunnah qobliyah dan ba'diyah, seperti sholat duha juga. Oke, ya terima kasih Mbak Umi jawabannya betul. Ya, salah satu cara dari kita mengimani kepada Rasulullah itu adalah mengikuti sunnah-sunnahnya Rasul. Mungkin cukup
sekian dulu saja ya untuk pembahasan kali ini. Hari ini tadi kita sudah membahas tentang iman kepada Rasul, pengertiannya apa, kemudian dalil-dalilnya juga sudah ada berapa yang kita bahas nih tadi. Dalilnya ada berapa? 3. 3 ditambah yang saya tampilkan 1, berarti ada 4. Oke, cukup sekian, kita akhiri pertemuan pagi hari ini, pertemuan hari ini dengan membaca doa seperti biasanya. Akan saya pimpin langsung doanya ya. Coba persiapkan diri kalian untuk berdoa semuanya ya, silakan 1, 2, 3, siapkan hati, pikiran, fisik untuk kita berdoa. Wahidus Satu Isnaini, 2 salah satu, 3 siap berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana tarhamna bi annana tarhamna wa annana asrafna wa asrafna wa alaina taubat tasiru kulla haba wa salana awqabi wa amira amin wa firri walidina rabbi wa mawlidina wa ahli wa ikhwani wa sayyidil khilani wa uridil mahabba aghfirabil asaba wal muslimina ajma'in ya rabbil islam wa dawajudana rabbi bisabibina bil mustafa rasulina wa bi kulli suri salawat salam rabbi alaihi wa rabbi wa alihi wa sahbihi wa tatasfifi marhamana wa amin. Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbalallahu karim. Dari saya cukup sekian, sedikit semoga bermanfaat. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi